Sahabat Salam, hari ini kita akan belajar tentang topik makanan. Jadi topik makanan ini berkaitan dengan beberapa perintah ataupun larangan yang tertulis di dalam kitab suci, dan kita akan melihat bagaimana cara pandang yang akurat sesuai teks. Jadi supaya kita bisa memahami, punya wawasan luas, dan juga lebih nyaman gitu ya, bisa menikmati kehidupan. Semoga bisa memberkati dan selamat menyimak. Reposte che dara potisi che aridia sikinda reporet sakere de kai sikere poret sikin porque te sikiana arete che sikere de sikiana harapati hasikin poka poret hese kari kasikina haramate kesin koro pote il che ti sikere pokora da kai sikere posikete sa parete kai se kar poret sikere de sikere poret ste Koto kasa kara pota kasi kira ta kara pokasin. Pora kata se kara ta kaya sa kita poya si kira ta kaya se kita kaya pora ta kaya sa kara ta. Pora te se kita sa pera te kasi kira ta kese kara. Amin. Hari ini saya akan membawa topik dengan judul ini. Jadi salah satu topik yang agak-agak berat sebenarnya, karena kita akan bertemu banyak versi dari tafsir, banyak versi ajaran, banyak versi ngotot gitu ya. Jadi banyak orang akan ngotot mana yang paling benar, mana yang paling rohani. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu jadi dasar dulu. Jadi saya menggunakan metode ET. Sebenarnya metodenya legal ground. Jadi kalau ngomong itu harus ada dalilnya, harus ada hukumnya, harus ada dasar ayatnya. Nah, kemudian ada salah satu pendeta di waktu itu kami PA ya, kelompok diskusi begitu, kemudian mengusulkan kasih nama aja metodenya SST gitu. Karena dulu sangat heboh dengan kata sesat gitu ya. Ya benar, sesuai metode sesat gitu ya. Semua sesuai teks atau semua sesuai ayat. Jadi kalau ngomong harus ada ayatnya, kalau ngomong harus ada hukumnya, ada dasarnya. Siapa yang ngomong, tafsir yang paling benar seperti apa, benarkah maksud dari yang ngomong itu seperti apa, bukan tafsir pendengar ya, tapi tafsir pemahaman dari yang ngomong. Baik. Ya, nah cara pandang yang paling dasar adalah cara pandang bahwa Torah atau kitab suci secara umum itu punya maksud sebagai suatu berkat. Kenapa ini bisa tonjolkan? Karena banyak orang Kristen punya pandangan alergi dengan kitab suci. Bahkan hal-hal yang jelas tertulis tidak diakui. Tetapi masih senang nyebut Yesus gitu. Yesus dari gereja tentunya, atau bahkan pendeta, ya pastor dan sebagainya. Jadi dia suka istilah-istilah Kristen, punya jabatan gereja, tapi alergi dengan hal-hal yang tertulis secara jelas di dalam kitab suci. Nah, ini kita nggak akan seperti itu. Kita akan menggunakan dasar dari 2 Timotius 3:16. Jadi intinya adalah segala tulisan yang diilham Tuhan atau istilahnya diinspirasi, diberikan atau diajarkan oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, itu punya manfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, selain untuk bertobat dan seterusnya. Jadi segala tulisan. Makanya
cara pandang kita di dalam memuridkan itu wajib yang namanya ada dasar tulisannya. Kenapa? Karena segala tulisan mengajar untuk memperbaiki kelakuan. Nah, seperti itu. Dari 2 Timotius 3:16. Baik. Nah, cara pandang seperti itu juga nanti berkaitan dengan kata anugerah sendiri. Karena ini erat sekali. Orang-orang Kristen itu seringkali memaknai anugerah itu terlepas dari yang namanya hukum. Jadi seakan kalau orang dapat anugerah itu berarti dia bebas dari segala ketatnya aturan hukum. Nah, ini memang cara pandang orang Eropa, teologi Eropa, dan ET tidak menganut seperti itu. Anugerah itu punya perspektif Ibrani. Nanti silakan dilihat di video yang ini. Jadi saya pasang di YouTube salah satu video ET juga. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara pandang tentang anugerah dalam perspektif Ibrani. Nanti silakan dilihat, ada linknya juga, nanti saya kasih. Nah, ini jadi berkaitan dengan ilustrasinya, simbol-simbolnya dan sebagainya. Jadi seharusnya itu orang punya pemahaman yang benar tentang yang namanya anugerah, supaya nggak keliru gitu ya. Baik, nanti itu silakan dicari sendiri dalam video saya yang ini ya, anugerah dalam perspektif Ibrani. Ibrani kuno juga ada sebagian penjelasan. Kemudian ada 4 poin yang, karena ini kan video ini untuk pengantar dulu, jadi karena ada banyak sekali yang nanti bisa diajarkan dan dibahas gitu. Jadi saya merangkum dalam 4 poin. Ada yang pertama itu adalah aturan atau hukum sine. Jadi tentang makanan itu Torah itu punya aturan sendiri. Ya, kemudian aturan yang kedua ada aturan konsili Yerusalem. Jadi ada kisah 15 terutama, dan nanti kisah 21 mirip karena itu pengulangan. Kemudian yang ketiga aturan Yesus, aturan Petrus. Nah, ya ada 5 sih, sorry, bukan ada 5. Jadi sebenarnya jadi awalnya kan saya membaginya di 4, cuman ternyata bisa juga diperjelas. Jadi saya harus bikin yang Yesus ini sendiri, yang Petrus sendiri, yang Paulus sendiri, itu supaya lebih jelas. Kenapa saya kasih tanda tanya ya ini ya? Karena sebenarnya ada banyak ayat yang sebenarnya salah tafsir gitu, termasuk nanti dalam penerjemahan. Makanya ini saya kasih tanda tanya gitu ya. Nanti kita pembahasan selanjutnya juga kita ulang nanti ya. Kemudian Petrus, nah, nanti pengalamannya Petrus seperti apa ini juga saya kasih tanda tanya. Kemudian Paulus. Nah, Paulus ini biasanya dianggap salah satu tokoh yang mengajarkan batalnya kitab Torah. Nah, ini makanya sampai saya ada teman itu tidak mau mengakui kitab Paulus, padahal dia orang Kristen. Kenapa? Karena dia pro Torah. Dia beranggapan seharusnya Torah itu masih berlaku. Sedangkan Paulus membatalkannya gitu. Tetapi di ET ini kita akan melihat lebih teliti lah, lebih jelas, lebih dalam. Kira-kira benarkah Paulus membatalkan Torah? Oke, kita ulangi dan kita bahas satu persatu dari item-item. Baik, yang pertama adalah aturan Torah atau hukum sine. Jadi di hukum sine ini ada beberapa aturan. Misalnya dari Imamat 11 dan Ulangan 14 itu ada yang namanya spesies. Jadi pemilihan hewan. Jadi pemilihan hewan berdasar spesies. Jadi ada hewan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh gitu ya. Cuman memang Tuhan tidak memberi alasannya. Atau adanya alasan yang sedikit alasan yang disampaikan itu kadang kita kurang memahami dalam pemikiran modern kita gitu. Kita lihat dulu
Imamat 11 ya. Imamat 11. Jadi imamat 11 ini ya saya pakai T aja. Jadi ini Adonai bersabda kepada Musa dan kepada Aharon, berkata, berbicaralah kepada Bani Israel, inilah binatang yang boleh kamu makan. Nah, seterusnya. Jadi alasannya adalah berkuku belah dan membentuk celah mama biak. Kemudian itu pun ada yang tidak boleh dimakan unta gitu ya, tetapi tidak berkuku belah. Jadi nanti bisa di-riset berkuku belah itu maksudnya apa? Ada nggak riset ilmiah modern ya kira-kira yang menghubungkan kuku belah? Gitu. Kalau versi saya dari penjelasan umum ya, nanti kita akan di video selanjutnya akan lebih detail. Kalau nanti saya nemu risetnya ya. Misalnya hewan-hewan yang boleh tidak boleh itu ada yang namanya rantai makanan. Jadi nanti akan kita lihat lebih detail. Kira-kira kalau rantai makanan itu misalnya kayak di sini ikan bersirip atau bersisik itu kenapa boleh, terus kenapa yang berkulit tidak boleh. Nah itu ada penjelasan yang lebih logis gitu, tentang apa? Tentang kesehatan atau kualitas dagingnya ya. Jadi ini kita bahas karena pembahasan imamat ini kan berdasar spesies gitu ya. Jadi sesuatu yang berdasar jenisnya gitu. Baik, nah itu nanti kita akan lebih lanjut, perlu ditinjau ulang karena perlu penjelasannya sangat-sangat banyak gitu ya, perlu ada video tersendiri. Kemudian di Imamat 7 ayat 23 ini khusus lemak gitu. Jadi kita perlu lihat Imamat 7 ayat 23. Jadi selain jenis hewan itu ada yang larangan yang lemak gitu ya. Jadi di Imamat 7 ini khusus untuk imam ya sebenarnya. Di imam itu kalau dia membakar korban, lemaknya harus dibakar. Jadi lemak ini tidak boleh dimakan oleh imam. Itu ini makanan imam ya. Makanya waktu itu ada anak-anak Imam Eli yang yang dihukum Tuhan. Jadi dia dianggap berdosa karena memakan atau mengambil, bukan belum memakan ya. Dia mengambil dulu daging yang belum diambil lemaknya. Atau istilahnya kan harusnya kan dibakar dulu ya. Jadi dia maunya yang mentah yang masih ada lemaknya. Ini yang dihukum Tuhan gitu ya. Nah, gitu. Jadi setiap laki-laki dari antara para imam harus memakan. Nah, terusnya. Ini penghapusan dosa. Jadi ya itu bisa dicarilah simbol-simbolnya apa, kenapa lemak itu. Tetapi ternyata ada juga larangan lemak yang istilahnya bisa dilogikakan alasannya. Misalnya kalau sampai sekarang pun orang punya pemahaman tentang kolesterol gitu ya. Istilah sekarang kan lemak jahat, jadi ada lemak baik, lemak jahat. Jadi lemak jahat ini dilarang, atau ya sesekali makan boleh tapi jangan banyak, jangan terlalu banyak istilahnya gitu. Nah, jadi sampai sekarang pun orang modern ilmu gizinya itu punya pemahaman lemak itu tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi, 3G lemak. Jadi kalau kalau untuk kaldu, untuk istilahnya bumbu ya, kalau saya sendiri bagi saya nggak persoalan. Tapi kalau lemak yang murni lemak itu terus dimakan gitu ya, secara ilmu
medis, ilmu gizi modern pun nggak akan mau, sebenarnya nggak boleh itu. Tetapi juga saya sendiri memberi pengecualian untuk orang-orang yang ekstrim, di cuaca ekstrim, misalnya di wilayah kutub atau di Rusia itu. Jadi suhu harian itu bisa minus 40, minus 50. Nah, orang-orang di kondisi ini tuh seringkali makan lemak ikan atau lemak hewan secara mentah, secara langsung ya. Jadi ini yang jelas istilahnya apa ya, melanggar hukum Torah ya, hukum Sinai gitu. Tetapi nanti ada pemahamannya, karena sebenarnya konteks hukum Sinai ini kan khusus Israel awalnya ya. Tetapi kalau bagi non Israel nanti bagaimana, nah itu nanti di penjelasan Konsil Yerusalem ya, tidak ada batasan-batasannya. Kemudian yang selanjutnya dilarang makan darah. Nah, jadi orang Israel itu tidak anti ya, tidak boleh makan darah, anti makan darah. Di ayat 26-27 jadi kita bisa lihat ayat 26-27 dari pasal 7 itu ini. Ya, coba bentar. Saya kasih zoom dulu. Oke, terus nah kita lihat 26-27 ya, nah nih. Dan di seluruh tempat kediamanmu kamu tidak boleh makan darah apa saja. Jadi darah burung maupun darah hewan. Jadi di antara ini apa saja makan darah itu tidak boleh. Jadi mengkonsumsi darah. Ya itu. Bahkan yang makan darah itu harus dilenyapkan dari bangsa. Jadi kenapa makan darah itu begitu dibenci? Ya, itu bisa ditafsir macam-macam ya. Kalau pemahaman saya, satu berkaitan dengan kesehatan. Jadi tanya aja ahli gizi atau dokter ya, darah itu seperti apa. Jadi darah itu kira-kira banyak yang namanya mengandung residu atau hormon atau zat-zat yang sisa metabolisme gitu-gitulah. Jadi kalau dia langsung dikonsumsi dianggap kurang sehat gitulah ya. Salah satu pemahaman yang saya pahami ya. Nanti silakan dicek, silakan komen juga kalau ada hal yang berbeda. Nah, kemudian ada juga kalau dari sisi selain medis atau selain gizi ya, sisi kesehatan jasmani, juga berkaitan dengan sisi ibadah. Jadi saat itu, ini konteks saat itu ya. Jadi saat itu tuh di negeri-negeri non Israel, jadi di luar wilayah Israel, di luar bangsa Israel, itu punya ibadah makan darah. Jadi agama-agama bangsa non-Israel itu memang punya tradisi, punya ritual ya ibadah itunya makan darah. Termasuk di Jawa ini ya, di Nusantara juga ada. Bahkan ini berlaku sampai sekarang gitu. Jadi saya pernah melihat konser musik itu dia nyembelih ayam segar. Jadi aku lupa pokoknya pemain musiknya atau vokalisnya itu minum darah di live ya, di konser live gitu. Jadi dia ya itu bagian dari ritual. Nah, kalau kita beragama Kristen atau beragama Yahudi itu dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena makan darah itu adalah simbol penyembahan kepada Tuhan lain, ilah lain. Jadi darah extremely tidak boleh dimakan. Bahkan itu diulang di dalam Perjanjian Baru. Makanya Kristen kalau makan darah nanti harus dicek kamu Kristennya seperti apa.
karena ada ekstrim yang ada alasan kuat kenapa dilarang. Oke, itu darah ya, nanti silakan dicek lagi. Kemudian ini daging berhala. Daging berhala ini suatu daging yang dipersembahkan kepada ilah lain maksudnya. Yesaya 65 ayat 1. Jadi mana Yesaya? Ayat 1 sampai 7 ya. Saya akan lihat dulu lihat lagu seterusnya. Ya, mana nih? Ini sih, ya di ayat 3 ya terutama ya. Jadi dia mempersembahkan kurban di taman-taman, membakar dupa di atas batu gitu ya, membakar. Nah ini makan daging. Nah, jadi yang tinggal di antara kuburan. Jadi dia punya ritual di kuburan. Ritual di kuburan terus makan daging gitu ya istilahnya. Makan daging apa? Babi. Nah ini kadang orang Kristen kurang melihat ya. Memang di PL itu begitu. Jadi bangsa-bangsa ini loh, bangsa yang tidak berseru kepada namaku. Siapa namaku ini? Nah itu nanti nama suci ya. Jadi kalau bangsa yang tidak berseru kepada namaku, dia itu punya ritual. Ini salah satu ritualnya di kuburan, bakar dupa di atas batu bata, di taman-taman itu ya, makan daging babi dan kuah kecemaran. Kuahnya apa? Nanti kalau dilihatin nanti ada masuk di pelepasannya juga. Nah, ini yang jadi istilahnya apa ya? Kontroversi di kalangan Kristen sendiri gitu. Karena bagaimana memberi penjelasan babi, larangan daging babi di Yesaya ini secara jelas gitu ya, dengan PB Perjanjian Baru. Nanti kita lihat. Silahkan menunggu video selanjutnya. Jadi kalau pakai aturan Sinai, secara khusus sekte Mesianik yang memang punya darah Israel, darah Yahudi, dia akan setia untuk tidak makan babi. Jadi orang-orang Mesianik, Kristen Mesianik akan menolak makan, extremely menolak, secara tegas menolak. Kenapa? Karena ada ini, perilaku itu identik dengan ibadah agama-agama non-Israel. Itu ya. Kemudian itu singkatnya begitu, nanti saya kasih penjelasan yang lebih komplit di video selanjutnya. Jadi istilahnya perbandingannya seperti apa. Kemudian ada yang namanya kutuk keturunan. Jadi ini kutuk keturunannya harus diakui dari Yesaya. Makanya kalau di ayat bahas kutuk keturunan itu ya memang begitu ayatnya, sesuai teks. Nah, kutuk keturunan ini lihat ini ayat 6 ya. Aku tidak akan berdiam diri, aku akan membalas ya, aku akan membalas kepangkuan mereka, kejahatan-kejahatanmu dan kejahatan leluhurmu. Nah, ini kutuk keturunan. Jadi bangsa-bangsa yang makan daging ya, berhala. Jadi sebenarnya konteks babi di sini tuh babi berhala, nggak murni hanya makan babi gitu aja, enggak, tapi makan daging persembahan berhala atau babi persembahan berhala. Dan perlu dibedakan, makan babi biasa dan makan babi persembahan berhala. Jadi ini agak beda dengan di Torah tadi. Kalau di kitab Torah itu murni hanya pokoknya nggak boleh makan babi gitu aja. Itu kaku. Jadi tidak ada alasan berhalanya. Nah di Yesaya itu di tanda petik
dijelaskan tambahannya, yaitu babi yang dipersembahkan kepada berhala. Itu tuh ada batasannya untuk Yesaya ya. Gitu. Jadi tidak ada murni spesiesnya apa gitu, tidak, tapi ada unsur penyembahan berhalanya. Kemudian di 65 ayat 1 di mana ini? Di 66 ayat 33 ini Yesaya 663 itu ada yang namanya mematahkan leher anjing. Itu darah babi ya, ini juga ada. Mengapa leher anjing? Kenapa? Karena ini nanti merupakan sumber konsili Yerusalem gitu ya. Jadi memakan hewan yang dicekik ini sama mematahkan leher anjing. Apa hubungannya gitu ya? Ya sebenarnya bisa dilihat dari tradisi atau cara-cara orang modern saat ini yang makan anjing gitu ya. Yaitu apa? Mereka nggak disembelih anjing itu, cuma dipukuli di dalam karung, dipotong. Maksudnya nggak disembelih itu darahnya tuh nggak dialirkan. Jadi kalau dalam aturan kasrut dari sekte rabbinik itu darah itu harus dikeringkan secara alami. Jadi mereka punya cara menyembelih sapi atau kerbau atau kambing gitu ya, biri-biri, supaya darahnya kering dari lehernya itu. Jadi mereka punya cara supaya darahnya benar-benar bersih. Nah, kenapa? Karena ada aturan dilarang makan darah. Jadi kalau makan daging, darahnya harus dibuang. Itu prinsipnya itu. Maka waktu nyembelih juga begitu. Jadi diusahakan darahnya kering, bersih. Itu aturan rabbinik ya. Nah, kemudian anjing ini artinya darahnya masih tanpa menyembelih. Jadi darahnya anjing itu masih ada. Termasuk juga babi gitu. Jadi adalah aturan larangan makan darah babi. Jadi kalau tadi hanya darah burung atau hewan apa saja ya di sini di Imamat 7. Nah di Yesaya ini darah babi gitu. Yesaya 66 ayat 3 kita bisa lihat Yesaya 66 nih, mana aku lihat dulu. Jadi dia ini ya tanda petik dualisme atau istilahnya kemunafikan. Ia menyembelih lembu artinya untuk korban, membunuh manusia. Dia rohani tapi berdosa, melanggar 10 hukum. Dia mengorbankan anak domba jadi kebaya suci, tapi juga mematahkan leher anjing. Ya, gitu. Jadi, dan mematahkan leher anjing itu sebenarnya ada ritual berhala juga. Jadi itu penyembahan juga di salah satu agama. Nanti coba kita lihat bersama. Kemudian mempersembahkan sajian, mempersembahkan darah babi ya ini. Jadi mempersembahkan darah babi sedangkan di agama Israel, agama Yahudi itu tidak ada mempersembahkan babi, tidak ada mempersembahkan darah apalagi. Jadi istilahnya ini bukan ibadahnya orang Israel. Jadi mempersembahkan darah babi di sini agama non Israel itu. Terus membuat ingatan kemenyan. Jadi kalau agak sulit dibedakan karena kadang di bahasa juga pakai bau-bauan. Memberkati kejahatan, memilih jalan. Jadi sini sebenarnya tidak khusus makan juga. Jadi makanan yang di sini itu terhubung dengan yang namanya ibadah. Jadi kenapa? Karena mempersembahkan ini mengorbankan darah babi. Jadi makanan babinya di sini atau hewan babinya di sini tidak murni berkaitan dengan makan gitu ya. Bukan tidak murni soal larangan makan darah atau makan babi atau apa gitu, tapi berkaitan dengan adanya ritual ibadah agama yang menggunakan darah babi, maksudnya begitu supaya jelas ini. Karena beda dengan yang Taurat tadi. Karena di Taurat kan langsung dilarang makan darah atau dilarang makan babi gitu ya. Di sini tuh ada ibadah yang menggunakan babi.
Kemudian di 66:17 Yesaya juga itu ada ancaman. Jadi orang Israel itu memang diancam. Di 66:17 kita lihat. Ini maka ada teman saya yang dia Tionghoa tapi Kristen dan dia pro sekali dengan Torah gitu. Jadi dia tidak mau makan babi, beda dengan Tionghoa lain gitu ya. Tionghoa Kristen lain maksudnya. Jadi dia pakai itu. Orang-orang yang melahap daging babi itu dan tikus, aku tidak tahu apa. Di sini ada orang yang makan tikus ya, akan dilenyapkan bersama. Jadi, ini berkaitan dengan 6 ayat tadi ini, jadi jangan dilepas konteks ya, jangan kayak umat sebelah. Jadi seluruh pasal 66 itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Jadi dia menyembah Tuhan lain dengan binatang babi, maksudnya begitu. Yaitu pemahaman saya ya, beda dengan pemahaman Torah. Kan Torah itu kan hitam putihnya spesies. Jadi babi ya babi gitu. Nah di konteks di Yesaya 66 itu ada penyembahannya, makanya nggak boleh. Kemudian kita masuk aturan kedua, yaitu Konsili Yerusalem. Ini orang Kristen jarang membahas, terutama ini. Jadi di kisah 15 itu konflik ya, jadi konflik. Ada Petrus, nanti ada. Nah ini, jadi sebelum ini itu sebenarnya ada kisah Petrus ini, kisah pasal 10 ya. Ini kan pasal 15. Jadi pasal 10-11 itu Petrus membahas makanan, atau istilahnya visi Petrus tentang makanan. Nanti banyak orang berpikir salah tafsir gitu ya. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Tapi di sini itu di Konsili Yerusalem itu intinya konflik ya. Jadi golongan Kristen Yahudi, jadi yang Mesianik, kemudian golongan Kristen Yunani yang tidak ngerti aturan Torah gitu ya, aturan makanan salah satunya. Jadi itu bergumul. Bergumul itu artinya ya debat, konflik gitu ya. Bahkan mungkin saling mencap sesat gitu ya. Jadi kayak Paulus mencap Petrus, apa itu istilahnya, munafik atau apa. Kenapa? Karena ketika bersama orang Yunani, Kristen Yunani, Petrusnya bareng, mau makan bareng gitu ya. Tapi begitu ada saudara Yahudi datang, jadi yang orang Kristen yang agak fanatik dengan pemisahan Yahudi dan Yunani, dia tidak mau makan bareng gitu. Dia Paulus yang kedua, Petrus itu munafik. Jadi di kalangan orang Kristen sejak dulu memang ada perbedaan tafsir. Jadi tidak usah heran sampai sekarang juga. Lihat aja debat, nanti saya perlihatkan contoh-contoh debat gitu ya. Hanya screenshot saja daripada saya terlanjur banyak bahas itu. Intinya adalah debat teologis itu udah sejak dulu ada, makanya ada yang namanya konsili. Kalau istilahnya ini istilahnya Eropa ya. Istilahnya pertemuan raya tentang doktrin, membahas makanan. Kemudian Yakobus memutuskan setelah banyak bla 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 berapat itu, maka aku, jadi dia sebagai kepala gereja, dia menggunakan otoritasnya, aku melihat, aku memandang, aku memutuskan. Itu gunanya pemimpin begitu, tegas, berani ngambil keputusan atas nama sendiri. Jadi ada 4 aturan yang dibebankan kepada orang Kristen Yunani, jadi khusus Yunani. Yunani itu artinya non-Yahudi. Selain Mesianik itu punya kelonggaran. Jadi kalau yang Yahudi yang punya silsilah Israel, dia punya aturan Torah ke sini tanpa ada pengecualian. Tapi khusus Kristen Yunani di kisah 15 ada beberapa pelonggaran. Bahkan hanya ada 3 ya. Hanya ada 3 aturan yang dibebankan. Yang pertama, makan dicemarkan berhala. Nah, ini dari mana makan yang dicemarkan berhala? Itu sebenarnya ngambil dari sini sebenarnya, dari Yesaya 65 tadi. Daging persembahan berhala.
Jadi kalau ada daging yang dipersembahkan kepada berhala, itu tidak boleh dimakan. Nah, apa itu daging persembahan berhala? Ya pokoknya daging yang pernah didoakan, pernah disebut dengan nama Tuhan atau ilah selain Adonai. Nah, di sini saya harus nyebut nama suci gitu ya. Adonainya harus dibedakan. Kenapa? Karena di dalam doa-doa misalnya, ya nanti kalau misalnya di agama lain kan ada di dalam nama, misalnya Islam ya di dalam nama Allah atau Allah, Bismillah itu kan Besem itu kalau di Ibrani kan Besem, kalau di Arab kan BISM, ya sama Besem dan Bis. Nah itu artinya kan dalam nama atau dengan nama. Nah kemudian ilahnya itu kan modifikasi dari kata Allah itu. Jadi bunyinya ketika bertemu M ini enggak lagi A tapi jadi I. Nah itu double L, Bismillah, itu kan dalam nama Allah maksudnya. Nah kemudian kalau di bahasanya Ibrani ya Besem, Besem dalam nama. Nah kalau di Aram misalnya di kitab Ezra itu nanti ada yang namanya Besum Elah, itu di dalam nama Elah. Nah ini beda, nanti jangan disamakan antara Allah dan Elah dan Ilah seperti Arab ya. Jadi Bismillah kalau dia L yang 1 L nya 2 itu beda. Kalau orang Kristen menyebut Bismillah dengan L1 tidak apa-apa, kalau pakai L2 tidak boleh. Nah itu perbedaan tinjauan bahasa. Jadi kalau kamu makan daging Bismillah, bagaimana orang Kristen? Nah kalau pakai aturan Konsili Yerusalem ya tidak boleh, karena dianggap Tuhan lain. Jadi kata berhala ini maksudnya Tuhan lain. Kalau Ibrani Elohim Aharim, jadi Elohim yang lain, Tuhan lain. Jadi kalau dia daging yang kamu makan itu dipersembahkan kepada Tuhan lain dengan nyebut namanya, itu ya tidak boleh kamu makan. Itu kalau aturan Konsili Yerusalem, Kisah 15. Tentu akan menyulitkan nanti, karena kalau di Jawa misalnya, ya rata-rata pakai itu. Misalnya di Manado atau di mana yang mayoritas nggak ada Muslim, yang jagalnya bukan Muslim mas. Karena kalau Muslim disuruh makan daging yang tidak disembelih dengan bismillah ya nggak mau, daging najis lah bagi mereka. Gitu. Jadi makanya kadang ada kasus di mana orang Kristen bikin hajatan atau ngundang makan gitu, mereka nggak makan kalau ngerti daging ini bukan daging di dalam nama Allah gitu. Jadi misalnya nyembelih Kristen atau disembelih sendiri oleh yang punya gitu, mereka tidak akan makan karena ada ajarannya memang begitu, dianggap mencemarkan tubuh. Ya sebaliknya juga sama sebenarnya. Jadi kalau orang Kristen memakan daging bismillah, kalau dalam aturan Yerusalem tidak boleh. Nanti ada pembahasan lebih dalam. Kalau dietnya akan seperti apa? Karena ada, mungkin saja aku belum tahu ada orang Kristen yang ekstrim seperti ini. Tetapi memang ada beberapa kisah di mana orang Kristen atau orang Mesianik mungkin ya. Jadi hanya makan daging yang dia sembelih sendiri. Kenapa? Untuk menghindari di dalam nama yang lain. Jadi untuk menghindari bismillah, jadi di dalam nama ilah lain yang dia anggap mencemari tubuhnya. Kenapa? Ya ini aturan Konsili Yerusalem. Termasuk sebenarnya ini aturannya Torah sebenarnya. Jadi kenapa itu masuk kategori daging persembahan berhala gitu. Ya, gitu. Baik. Nah, kemudian percabulan. Percabulan ini bukan makan sih, tapi tentang perilaku ya. Jadi perilaku cabul lah dalam bahasa kita. Sanah atau sinah itu salah satunya itu. Kalau bahasa yang lainnya, ya intinya hal-hal perilaku seksual mungkin ya yang
secara umum lah pokoknya yang berkaitan dengan itu. Kesucian seksual kalau pembahasannya yang lebih detail gitu ya, beberapa doktrinnya. Kemudian daging binatang yang dicekik ini sama ini dengan Yesaya 6:3 ini sama, mata keleran anjing ya. Jadi binatang dicekik ini ya makan anjing, jadi orang Kristen makan anjing itu ya tidak boleh karena cara nyembelihnya dicekik. Jadi kalau dia disembelih dengan darahnya dialirkan, katanya gitu, dagingnya tidak enak. Ada yang bilang gitu. Nah itulah, pokoknya apapun yang dicekik itu maksudnya tidak dialirkan, darahnya keluar bebas atau bersih. Nah yang ini darah. Jadi darah. Jadi orang Kristen masih dilarang makan darah. Jadi kalau ada orang Kristen bilang boleh makan darah itu, tolong kalian baca ini Kisah 15:20. Jadi orang Kristen itu harus tahu kitab suci itu ngomong apa. Kalau ada pendeta membolehkan makan darah, tolong ditegur. Bapak berdosa. Bapak melanggar aturan konsili Yerusalem. Tolong sekolah lagi Pak ke STT, tanya dosen, boleh makan darah? Nah, gitu. Atau setidaknya ngomong begini, boleh nggak orang Kristen bebas dari aturan konsili Yerusalem? Artinya kamu nanti wajib memperlakukan cabul karena aturannya bareng. Jadi urusan makan disatukan dengan yang namanya percabulan. Jadi kalau boleh makan darah berarti ya boleh berbuat cabul. Itu konsekuensi dari memperbolehkan makan darah. Nah nanti kalau versi itu bagaimana, nanti ada penjelasannya. Karena di video ini kita hanya akan mereview saja. Kemudian aturan Yesus. Nah ini apa namanya ya, secara singkat akan menarik sebenarnya ini. Yesus menghalalkan segala makanan. Ini siapa yang nambah terjemahan Yesus menghalalkan segala makanan? Saya kasih cuplikan dari KJV. Ini perbandingan terjemahan. Jadi orang Kristen jangan sampai itu ya urusan terjemahan. Coba mana KJV. Nah ini, kita lihat Markus 7:19 mana? Ini ya, ini kita perhatikan dulu, atau saya ngambil di LAI ya, ini terjemahan LAI ini mana nih? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi anak kalimat terakhir no. Ia ini kan apa ini? Ia ini kan Yesus ya berarti. Kan lebih besar ya. Ia menyatakan semua makanan halal. Kita lihat di KJV. Ada nggak di sini yang diartikan ia menyatakan semua makanan halal? Because it enter not, atau pakai paralel ya biar jelas. Oke. Nah, yang kedua kita cek TB. Oke. Jadi di sini ada kalimat ia menyatakan semua makanan halal. Ada nggak di Inggrisnya? Ada nggak tulisannya he? Kalau misalnya kita terjemahkan Inggrisnya, he clarify atau he speak about halalism, menghalalkan. Makanya di ini saya nggak boleh pakai kata halal haram. Ini istilah Islami, jadi Kristen Islam itu hobi pakai istilah Islam. Alkitab itu aslinya bahasanya Ibrani, Aram, Yunani, tidak ada kata halal. Jadi, makanya di terjemahan itu tidak ada halal, itu tidak ada. Saya nggak boleh pakai halal haram. Apa ini? Ini aneh ya. Ya intinya begitu. Jadi di ayat ini saya coba cek di banyak terjemahan dan bahasa asli, termasuk anti Arab. Tidak ada tulisan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tidak ada. Di Inggrisnya tidak ada.
ini berhenti di purging all meat, ini membuang kejamban. Jadi ini tambahan dari mana? Ini LAI bikin terjemahan ini sekitar apa dia bikin penambahan ayat ini? Tidak ada. Purging all meat. Nah, ini yang scripture ini orang Afrika Selatan. Thus purging all the food. Mana tidak ada tambahan menyatakan semua hal. Itu juga tidak ada gitu. Jadi, ada. Dari mana? Nanti itu jadi menarik. Terjemahan mana yang benar? LAI yang hobi menghalalkan segala makanan, atau terjemahan lain? Makanya orang yang menggunakan bahasa Inggris bisa tidak pernah punya pemahaman Yesus menghalalkan segala makanan kan? Karena anak kalimat tadi itu tidak ada. Oke, sekarang ke aturan Petrus. Di aturan Petrus. Nah, ini Petrus ini melihat visi gitu. Pas lapar tiba-tiba ada visi ular suruh makan. Nah, aslinya bagaimana? Apakah Tuhan ingin dia makan? Ya, itu nanti kita bahas tersendiri. Ataukah punya makna lain? Nah, sebenarnya tafsir yang benar itu terjemahan dari penjelasan dari Kisah 10 itu di Kisah 11. Ini bukan tentang makanan, tetapi tentang mengkristenkan bangsa. Jadi bagaimana Besora diberitakan kepada bangsa lain yang punya disimbolkan dengan ular, babi, binatang-binatang melata yang dia anggap haram kalau terjemahnya. Tapi kalau itu sebenarnya kita nggak akan pakai istilah haram. Ini karena saya pakai istilah haram karena ngambil dari terjemahnya LA yang Islami, halal. Kenapa? Karena di sini itu kan kalau terjemahan LA kan binatang halal, ya. Tetapi itu tidak sama dengan istilah Islam. Misalnya lele, tidak ada orang Islam melarang lele. Terus apa itu? Tiram, belut. Tetapi itu haram bagi Kristen, bagi PL. Makanya kalau kita pakai istilah Islam itu agak menyulitkan. Nanti dianggap menista agama. Karena satu istilah halal Islam sama halal Kristen itu beda. Tiram itu halal di Islam, tapi di Kristen tidak halal. Makanya di ET kita buang istilah Islam itu, kita buang, kita ganti. Nggak usah Arab tuh ngapain pakai istilah. Pakai istilah Ibrani, tahir, tahor, atau tamai gitu. Nah, LAI pakai istilah tahir. Cuman ya kenapa harus masih pakai istilah haram, halal haram itu? Di penerjemah LAI itu tolong ditanyakan apa motivasinya, sangat-sangat Islami. Oke, terus nah ini Paulus. Jadi pembahasan review kita tentang Paulus. Saya harus bahas ini, apakah Paulus mengajarkan Torah batal ini, karena ada aturan konsep atau mungkin mindset ya, kalau saya memandangnya mindset. Jadi cara penerjemah LAI atau sebenarnya terutama di bahasa Indonesia, enggaknya ya, aku lihat terjemahan bahasa Indonesia juga sama. Jadi itu hobi sekali mengusung doktrin Torah batal. Itu nanti harus saya bahas dulu kalau mau bahas aturan Paulus. Kenapa? Karena nanti mindsetmu beda. Misalnya ada beberapa kalimat Paulus yang membahas tentang permusuhan Yunani dan Yahudi. Jadi permusuhan sekat bangsa, karena itu aturan PL. Misalnya tidak boleh menikah dengan bangsa lain gitu. Itu dimaknai sebagai pembatalan hukum makanan Torah. Ini memang ada doktrin-doktrin Eropa itu ya begitu, agak-agak ya istilahnya apa? Istilah yang tepat tuh kadang saya bingung gitu ya. Ini yang bikin doktrin, doktor teologi reform pun setuju ya, doktor reform pun setuju. Cuman ya
ya apa ya, ya cara mikirnya ini harus dijelaskan. Dokter tapi ya, kenapa? Karena mengajarkan setuju dengan terjemahan Yesus membatalkan Torah, Paulus membatalkan Torah. Gitu. Bahkan apa istilahnya? Dia telah membatalkan hukum itu di atas salib dengan memakukannya di kayu salib. Tidak ada satupun dokter reform yang protes. Itu dokter loh. Harusnya dokter itu levelnya sanggup merubah. Kalau kamu anggap itu doktrin penting, ya kenapa masih pakai terjemahan LAI? Kenapa reform nggak buat terjemahan sendiri yang lebih reform? Kalau nggak setuju misalnya, ada banyak terjemahan yang seperti itu. Dia levelnya dokter itu filosofi doktoral, bukan level praktisi pelayanan, tapi udah konseptor gitu ya, teoritis, pembuat teori. Jadi nggak pernah koar-koar tentang doktrin terjemahan Torah batal ya. Makanya ET tidak bisa menganut teologi reform. Dokter-dokternya masih kurang pinter. Nah ini juga segala sesuatu halal bagiku dari Paulus ya. Ini tuh tidak bahas aturan makan Torah, tetapi dianggap bahas pembatalan aturan makan. Kemudian 1 Korintus 8 daging berhala. Kolose, janganlah biarkan kamu dihukum orang mengenai aturan makan dan minuman. Ini sebenarnya ada bahasan tentang yang namanya Torah versus Talmud. Ini orang Kristen nanti harus bahas itu, untuk paham itu harus bahas yang namanya perbedaan ya, antara kalau di PB, kalau di PB nulis Taurat atau hukum Torah itu seringkali bukan Torah Mose, jadi bukan Torah sini, tetapi yang disebut oral Torah atau Torah lisan. Ini yang orang Kristen nggak pernah paham, pendetamu pun nggak ngajari. Bahkan LAI salah terjemahan penggunaan kata firman, padahal itu Torah lisan. Saya senang LAI melakukan kesalahan. Saya kira kan itu ada dasar ayatnya gitu. Saya cari gitu. Ternyata tidak ada. Ternyata itu namanya tradisi lisan rabbinik. Jadi seharusnya kan lebih tepat seperti yang bukan yang tertulis kan, itu nggak pernah tertulis, seperti yang dikatakan, difirmankan. Nah, jadi karena harusnya kan dikatakan. Tapi karena mengira itu hukum Tuhan, itu diganti firman. Salahmu sendiri. Nanti di bahasan Paulus wajib kita bahas bagaimana penerjemah salah huruf itu berimplikasi doktrin yang besar. Oke, review singkat kita. Ada 5 aturan yang perlu kita pahami. Saya harapkan ini jadi pemicu. Ini sangat menarik, nanti debatnya panas. Silahkan komen kalau perlu. Oke, semoga bisa memberkati. Tuhan hidup bersama kita semua. Amin.